Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terberat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu yang sebenarnya ayah kandung. Semua punya cerita. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Trans TV. Rasa kesal, marah, sedih, kecewa pasti akan terus-menerus menghantui apalagi ketika keluarga kita sedang menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Kita pastinya akan terus-menerus berdoa agar ujian serta cobaan yang sedang terjadi di keluarga kita cepat selesai. Namun ternyata di zaman para nabi terdahulu tidak luput dari masalah, ujian bahkan cobaan yang cukup berat di keluarganya. Tapi bagaimana ya para nabi terdahulu mampu menghadapi masalah serta cobaan yang menimpa keluarganya tersebut? Berikut penjelasannya. Nah, bagaimana para nabi terdahulu ketika sedang ada musibah, bagaimana cara menyelesaikannya nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya sekarang, ini guru-guru kita masih setia ada di sini ya? Setia, masih ya, setia untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari @eyat02. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya ingin bertanya. Saya sebentar lagi akan menikah. Terus saya bingung sendiri, apakah saya sudah pantas atau belum? Karena ilmu agamanya saya masih kurang. Saya takut nanti saya tidak bisa jadi istri atau ibu yang baik untuk suami dan anak saya kelak. Saya harus gimana nih Ustadz, Ustazah? Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulu, kita mohon penjelasannya Ustazah. Masya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan. Kalau udah ketemu jodohnya, Masya Allah, tinggal lanjut aja menikah. Nikah sunnati faman raghaban sunnati falaisa minni. Nikah ini adalah sunnah Rasulullah. Siapa yang ragu maka bukan termasuk golongan umat Rasulullah. Kemudian bagaimana kalau misalnya ilmunya kurang ya, bismillah kita senantiasa sambil kita menguatkan niat kita pun juga belajar senantiasa apa yang dipersiapkan ketika nanti mengarungi bahtera rumah tangga. Sudah dapat nih Masya Allah hartanya sudah dilihat, kemudian juga wajahnya sudah dilihat, nasabnya dilihat. Tapi yang paling penting pilihlah berdasarkan agama. Fazfar bidzatidin taribat syadah. Lebihkan di agama maka insya Allah keluarga akan senantiasa mendatangkan keberkahan insya Allah. Ya ilmunya sampai kita belajar insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan agar mantap sholat istikharah dan insya Allah tetap menuntut ilmu dari buaya sampai liang lahat. Ya sebelumnya kita menuntut ilmu, ketika berumah tangga menuntut ilmu, insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah, terima kasih Ustazah Lulu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Arindi Aulia. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya mau tanya gimana hukumnya jika anak laki-laki sholat di saf perempuan. Padahal dia tahu kalau itu tidak dibolehkan di masjid. Tapi dia tetap tidak mau kembali ke safnya hanya karena lagi marahan atau dendam sama temannya. Cilah, baper. Gimana tuh Ustadz Ahmad Khan? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya soft laki-laki di dalam sholat berjamaah adalah yang paling depan. Dan seburuk-buruknya soft laki-laki ketika sholat berjamaah adalah yang paling belakang. Tetapi sebaliknya, sebaik-baiknya soft perempuan ketika berjamaah adalah soft yang paling belakang. Dan seburuk-buruknya soft perempuan ketika sholat berjamaah adalah yang paling depan. Kenapa? Karena semakin jauh jarak soft wanita dengan laki-laki di dalam sholat berjamaah, itu semakin baik dan lebih utama. Nah sekarang kalau ada orang laki-laki, dia sejajar dengan perempuan. Di dalam kitab Fatawa Kubro Al-Imam Zahabi dijelaskan, apabila dia sejajar softnya laki-laki dengan perempuan tapi terhalang dengan yang namanya pembatas, maka ada dua kaul ulama. Berkata Al-Imam Abu Hanifah bahwasanya ini bisa menyebabkan batalnya sholat. Berkata Imam Syarkasi, salah seorang ulama daripada madhab Abu Hanifah, kenapa batalnya? Karena pada saat seorang sholat dianjurkan dia untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh daripada syahwat. Tapi di saat dia berdekatan dengan wanita, maka dikhawatirkan sholatnya berurusan dengan syahwat. Lalu kemudian gaul yang kedua,
Pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak membatalkan sholat. Akan tetapi untuk lebih baiknya terpisah antara saf laki-laki dengan perempuan dan juga barisan saf perempuan ada di barisan paling belakang daripada saf laki-laki. Dan terpenting lagi jangan marahan, jangan dendam. Kenapa? Karena ini perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jangan marahan ya. Baikan aja. Berikutnya ada dari Noyandria. Assalamualaikum. Ada yang ingin saya tanyakan. Jika ada suami istri yang sudah cerai tapi ada dalam masa iddah, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri, apakah itu termasuk rujuk? Tanpa ada kata rujuk dari si suami tersebut. Terima kasih, mohon jawabannya. Rujuk enak tuh sambelnya. Itu rujak. Salah lagi saya. Gimana Ustaz AR? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kalau bicara tentang talak ada dua jenis talak. Ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i itu yang mungkin dirujuk. Tapi kalau bain ada aturan main yang panjang, dia harus nikah lagi dan sebagainya. Dan kalau sudah talak 3 itu tidak bisa dirujuk kecuali tadi lewat proses yang panjang. Nah, mudah-mudahan pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang talak raj'i. Talak raj'i di mana seseorang itu masih dalam memungkinkan untuk kembali tanpa harus ada saksi menurut sebagian qaul yang dikatakan oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, sehingga kalau dia mengatakan saya rujuk gitu, itu sudah rujuk, sudah balik, atau dia bilang saya minta maaf ya sayang, ya tadi semua memang salah saya begitu, contoh gitu ya, itu udah rujuk, apalagi sampai pada proses terjadinya jima gitu ya, itu kan udah rujuk banget. Nah jima itu apa tuh? Ya artinya hubungan suami istri gitu kan. Artinya kalau sudah sampai situ kan nggak mungkin rasanya gitu ya, dalam proses awal nggak ada ya artinya mukaddimah dan sebagainya gitu. Bapak belaga nggak tahu lagi. Saya nggak tahu, makanya Pura-pura saya nih. Kura-kura dalam perahu. Artinya? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura dagang tahu. Ya. Kan saya mewakili jamaah yang nggak tahu juga di rumah, Masya Allah. Jamaah terima kasih ya sudah mengirimkan pertanyaan untuk dijawab sama guru-guru kita. Kalau pertanyaannya belum dijawab, insya Allah besok akan dijawab lagi sama guru-guru kita. Nah sekarang Ustadz Ustazah, saya mau ngasih kesempatan nih untuk bintang tamu kita, Mandala. Kak, ada yang mau ditanyain lagi nggak Kak? Sama di antara kita bertiga, jangan ditanya. Iya mau nanya satu hal ini, mungkin sama Ustadz Ahmad kan boleh ya? Yakin satu aja ya? Boleh kalau 2, 3. Satu aja, satu. Ya jadi Ustadz begini, cobaan yang kemarin aku sama keluarga hadapin itu menurut aku sama keluarga lumayan berat ya. Dan alhamdulillah walaupun berat kita berusaha untuk sabar, berusaha untuk menghadapinya dengan positif. Ya, kita juga sempat bertanya-tanya, aku sendiri jujur bertanya-tanya kan, kira-kira nanti kalau Allah kasih ujian lagi, karena hidup ini pasti akan penuh dengan ujian, siapapun pasti akan diuji. Ya jadi dunia ini seperti penjara buat orang yang beriman, kata ulama begitu Ustadz ya. Ya saya mau tanya kira-kira ada masukan dari Ustadz nggak untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya itu Ustadz? Oh biar sabar ya? Iya biar lebih sabar lagi, lebih tawadu lagi. Gitu ya, Kak, ya? Iya betul sekali, mungkin ada masukan buat Ustadz mungkin yang lebih pengalaman daripada saya ini. Siap, Masya Allah, kalau gitu Ustadz AR, Ustazah dulu kita duduk kayaknya ya. Ayo. Biar dilanjutin Ya, sama Ustadz aja ya. Ustadz Ahmad kan ya. Kasih ya. Silakan Ustadz Ahmad kan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ujiannya datang dari Allah untuk dirinya sendiri atau datang untuk keluarganya? Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Maka istisyar adhamatu mahabbatillah li ibadih. Kita harus merasakan bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sehingga kita bisa menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia di zaman sekarang ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ada orang yang tidak suka kepadanya lalu kemudian merusak nama baiknya, maka ini adalah sesuatu ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan perlu kita khawatir. Karena kalau kita cari pandangan manusia, kita cari nama baik di mata manusia, nggak akan pernah ketemu. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak, wa ridhallah ghayatun la tutrak. Redoknya manusia itu adalah sesuatu yang mustahil banget buat kita capai. Kita sudah berbuat baik saja sebaik mungkin, masih dicari kesalahan-kesalahannya. Apalagi ketika ada kesalahan yang satu saat dilakukan tanpa sengaja.
maka itu dijadikan sebagai satu peluru yang ditimpakan kepada orang tersebut untuk merusak dan menjatuhkan namanya. Tetapi kita harus cari ridhonya Allah. Kenapa? Karena ridho Allah ghayatun la tutrak. Ridhonya Allah itu adalah sesuatu yang gak boleh kita tinggal. Sekalipun seluruh alam ini mencaci maki kita, menghina kita, mempermalukan kita, merusak nama baik kita, tidak menganggap kita, tetapi kalau kita bersama Allah Subhanahu wa taala dan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lakafa, maka cukuplah itu sebesar-besarnya nikmat dari Allah. Tetapi seandainya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala memuji kita, menghormati kita, menghargai kita, menganggap kita mulia, tetapi justru malah di sisi Allah Subhanahu wa taala kita hina dan dilupakan oleh Allah, itu adalah seburuk-buruknya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, ketika diuji sama Allah, ujian ini macam-macam ya Bu ya. Ada yang diuji dari anaknya, ada yang diuji dari istrinya, ada yang diuji dari suaminya, ada yang diuji dari orang tuanya. Semua sudah bagus, kadang diuji dari tetangganya. Maka kita harus sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengeluh karena yang namanya ujian itu bukan cuman kesusahan, bukan cuman kesulitan, bukan cuman hal-hal yang tidak baik. Tetapi apa? Tetapi kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Makanya kata Imam Ghazali, manidda'a hubballah. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yashku anil balwa fahuwa kadzab, tetapi dia ngaku cinta sama Allah, tapi dia ngeluh sama ujian yang Allah kasih, maka dia cintanya dusta. Cintanya dusta, Bu. Bu, cinta gak sama suami? Saya katakan, ibu cinta sama suami, cintanya tulus apa dusta? Bohong. Kenapa saya bilang bohong? Karena kalau suami gak kerja di rumah, dia nganggur 3 hari, ibu kira-kira demen apa gedek? Nah berarti cintanya gak tulus. 4 bukannya gedek, 4. 4 ya, 4 bin gedeg. Berarti kan cintanya kagak tulus Bu. Kenapa? Karena orang yang namanya orang cinta, itu mau dikasih senang, mau dikasih susah tetap cinta. Tuh, nah orang laki juga begitu. Orang laki ngaku cinta sama suami, orang laki ngaku cinta sama bini. Kebalik dah tuh, ibu sih nyengir mulu. Ya, Bu, orang laki cinta sama bini. Tapi kalau bini kagak nyapu, kagak ngepel, kagak nyuci baju, kagak masak, laki ngomel gak? Itu namanya gak cinta. Makanya cintanya palsu. Orang kalau cinta mau dikasih senang, mau dikasih susah tetap cinta. Pernah satu ketika Imam Shibli, ini seorang tabi'in, beliau didatangi oleh satu kelompok jamaah. Di dalam kitab Mukashifatul Qulub, karang Imam Ghazali jelaskan, ini Imam Shibli lagi duduk di rumah didatengin satu kelompok jamaah. Mengucapkan salam, diperintahkan masuk, lalu kemudian ditanya, man antum, siapa kalian? Nahnu ahibba'uka ya Shibli, kami adalah pecintamu. Saya adalah fansmu. Datang tamu ke tempat Mas Sony, ya Mas Mandala, ngaku fans. Ya. Lalu kemudian ketika datang, mereka mengatakan pecintanya Imam Shibli. Kata Imam Shibli, kalian pecinta aku. Dia masuk ke dalam kamarnya, lalu dia ambil batu yang banyak, ditimpukin tuh orang-orang dengan batu. Faharobu minhu, semuanya kabur. Lalu kata Imam Shibli, lau kuntum ahibbai lama farartum min balai. Seandainya kalian itu betul-betul cinta kepada aku, kalian gak akan kabur ketika aku berikan kesulitan dan kesusahan. Waduh. Jadi kalau dikasih ujian sama Allah, ketika kita dikasih ujian, kita tetap dekat sama Allah, nggak mengeluh, mengeluhnya hanya kepada Allah, nggak kepada makhluk, tandanya kita cinta sebenarnya kepada Allah. Masya Allah, berarti nanti aku pulang mau coba istri saya aku timbukin batu. Jangan begitu juga. Jangan bonyok, jangan. Iya, jangan. Ini maknanya orang kalau cinta yang betul-betul, dikasih susah, dikasih senang, tetap cinta. Oh, tetap cinta, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Jamaah. Lanjut lagi tausiahnya. Masya Allah. Kak Mandala kayaknya masih ada yang mau ditanyain nih Kak dari tadi. Banyak banget. Banyak banget. Sebenarnya saya juga, tapi Kak Mandala pertanyaannya lebih bagus, jadi diwakilin aja. Silakan Kak. Iya, boleh aku tanya mungkin yang perempuan ya, Ustazah mungkin ya. Sama Ustazah Lulu. Ustazah Lulu ya. Boleh. Ya Ustazah aku mau tanya ini. Ini kan banyak yang bilang sudah mulai masuk ke akhir zaman Ustazah ya. Ya. Ya, banyak juga di sini bencana alam, gempa, bumi dan lain sebagainya. Apalagi ini zaman milenial, zaman now ya. Zaman now. Zaman now di mana-mana. Nah, ini kira-kira nanti bentuk cobaannya seperti apa sih Ustazah?
Oh, Ya iya. kira-kira seperti apa bentuk cobaannya, apalagi ini akhir zaman ya, ada hubungan dengan akhir zaman ini kan Iya, kita iya, harus siap sedia ya, ibadah juga, Masya ya Allah. istiqomah juga. Seperti apa Ustazah kira-kira? Ini pertanyaannya mewakili generasi muda zaman now Zaman banget now. nih. Langsung dijawab sama Ustazah Lulu yang zaman now juga nih melalui tausiahnya. Iya, Masya Silakan Ustazah Allah. Lulu. Terima kasih ya Kak. Jawa. Yeay. Oh Jawa. Yeay. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu di sini bajunya udah cakep banget, cuman tangannya pada kemana ini ya? Ternyata kedinginan. Masya Allah. Nah kita ini hidup di zaman now, ya Bu ya, zaman milenial, zaman era globalisasi. Waktu zaman saya dulu, ya, ibu saya bilang, masuk dulu ke dalam gitu. Kenapa? Karena main mulu. Mainannya main jiple, main karet. Zaman sekarang anak-anak suruh keluar. Kenapa? Mainannya gadget mulu. Betul ya Bu ya? Anak kalau dipanggil lagi ngapain? Lagi main HP, lagi main gadget. Nah kemudian bagaimana sih, apa saja cobaan? Ya, cobaannya ketika di era milenial ini, di zaman yang memang zaman now ini. Ya, yang pertama makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah. Tauhid yang rusak. Bu, tauhid ya Bu ya. Ketika anak lahir saja, iftahu ala sibyakum awala bi kalimatil la ilaha illallah. Bukakan kalimat pertama dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Ya, artinya apa? Jangan sampai ada kesyirikan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Ketika ada keluarga kita, ada anak kita, kemudian ada suami kita, dalam keadaan masalah, maka tetap berpegang teguh kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mohon maaf ya Bu ya, ada ketika sudah menyerah, sudah give up, udah angkat tangan, gitu kan, nggak percaya, ya Allah, ujianmu berat amat ya Allah, kapan ini selesai ujian? Kenapa hambamu selalu dicoba ya Allah? Begitu mulu, ngeluh mulu. Sampai akhirnya tidak percaya kepada Allah, kemudian larinya ke dukun. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus meninggalkan generasi yang kuat, yang tauhidnya pun juga kuat, insya Allah. Ketika Nabi Yakub dalam keadaan sakaratul maut, menanyakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Apa nanti yang akan kalian sembah ketika aku tidak ada? Subhanallah. Kalau kita bagaimana Bu? Nih, dalam keadaan sakaratul maut yang dipikirin apa? Ono tanah di sono jangan dijual ya. Ada 1 hektar jangan dijual. Emang kenapa Be? Tanah orang lu jual. Tanah orang dijual. Artinya apa yang dipikirin, gimana warisannya ninggalin, bagaimana hartanya buat anak-anaknya, tidak. Tapi Nabi Yakub, bagaimana nanti apa yang disembah ketika aku meninggal dunia, apakah tetap kepada Allah menyembahnya? Subhanallah. Yang kedua, generasi yang lemah, ini cobaannya terhadap keluarganya, generasinya kita jaga, jangan sampai generasi yang lemah. Naudzubillah min dzalik. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kita senang banget, Masya Allah, karena perang Badar kita menang semuanya. Kenapa engkau tidak senang ya Rasul? Roja'na min jihadil asgor ilal jihadil akbar, kita selesai perang kecil menuju perang yang besar, melawan hawa nafsu. Jangan dikira anak-anak kita agak perang. 4F nih perangnya nih. Food, fun, fashion, film. Ulang apa Maji? Food, fun, fashion, film. Matanya biru semuanya. Orang baratnya. Food, makanan. Ya Allah, makanan kita nggak lagi lebih demen mana, makan gado-gado. Iya, anak-anak sekarang enggak, aku maunya makan ayam-ayam yang enak gitu kan. Harusnya kita lihat nih, ada makanan plus juga dijaga makanannya yang halal, yang berkah, yang thayyib, insya Allah. Food. Kedua, fun, hiburan. Ketika Nabi galau, Nabi sedih, larinya kemana? Sholat, baca Al-Quran, zikir biar tenang gitu kan. Tapi anak sekarang enggak. Kalau misalnya ada hiburan, larinya kemana? Dugem. Larinya kemana? Ajab gitu ya. Makan kue cucur, angkat-angkat lah, anjur banget bocah. Kemudian apa lagi? Larinya kemana lagi tuh anak? Nonton musik, konser. Naudzubillah min food, fun, fashion, gaya busananya. Kita lihat, jaga kita generasi busananya busana yang Islami, insya Allah. Food, fun, fashion, film. Filmnya pun juga film yang bermanfaat, insya Allah. Ya, kita jaga tauhidnya,
kemudian kita pun juga jaga insya Allah mudah-mudahan generasinya. Yang terakhir ada penyakit wahan namanya. Apa tuh Ustaz? Ya, jadi cinta dunia takut mati. Cinta dunia tapi takut mati. Naudzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Berarti Bang, apa? itu tetangga Ya. udah punya kulkas kita kapan? Ha-ha. Bang, tetangga udah punya mobil kita kapan? Ha, iya. Tetangga udah keluar negeri kita kapan? Abangnya pusing akhirnya bilang, Neng tetangga udah punya istri baru, abang kapan? Ya, langsung kabur. Ubur-ubur di sungai liat. Artinya. Hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Jazakillah khair Ustazah. Boleh tepuk tangannya untuk Ustazah Lulu. Jadi kalau zaman milenial itu perangnya sama 4F. Food, fun, fashion, dan film. Semoga kita bisa menyikapi semuanya dengan sangat baik ya. Jamaah yang ada di rumah. Jamaah! Ustaz AR, lanjut yang tadi. Yang mana itu? Kali ini gak dipotong, beneran gitu. sumpah. Ya. Nah aku udah catet nih pertanyaannya. Panjang banget. Apa itu? Gak apa-apa ya. Nih panjang banget nih. Heeh. Nih, keluarga Nabi tuh pernah menghadapi cobaan apa enggak? Ujian terberat yang pernah dialami apa? Terus sahabat Nabi ada juga nggak yang kayak gitu? Terus siapa? Nah, terus apa aja bentuk ujiannya? Cara mengatasinya gimana? Ente Terus gimana nanya- sikap mereka? Ente nanya mau ngajakin Enggak, berantem. enggak. Ini nah, aku jadi pengen tahu rasanya. Iya. Nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Iya, nggak nanti apa-apa. kalau 3 gitu- jam kan itu jawabannya. Jangan. Oh, enggak ya. Jangan lama. Baik. Kalau gitu aku mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, apakah keluarga Nabi tidak ada yang diuji? Salah, keluarga Nabi diuji. Nuh alaihissalam diuji oleh Allah lewat anak dan istrinya. Lut alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat istrinya, ya kan? Ibrahim alaihissalam diuji lewat orang tuanya. Ujian para nabi ini juga nggak kalah hebatnya. Terus bagaimana cara mereka merespon? Kalau seandainya itu menimpa keluarga mereka, gitu kan? Dan apalagi misalkan praktek yang dikerjakan oleh keluarga tadi yang menjadi ujian bagi seorang nabi tadi adalah ini memalukan. Memalukan. Yang pertama bahwa pasrahkan bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang beriman terhadap takdir seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Yani kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Gitu kan? Lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Pasrah itu tadi artinya adalah yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu dari semua takdirnya ini agar kita bisa berubah. Itu yang dilakukan mereka. Berdoa terus, berdoa diajak terus. Orang tuanya ya mengajak Kan'an sampai pada titik di mana dia sudah hampir bisa dikatakan udah mau tenggelam nih. Ya Bunayya arkam ma'ana. Nah, ayo ke sini. Kata orang tuanya, "Tong, sini Mbabe tong," gitu kan. Kenapa? Karena menurut seorang Nabi Nuh alaihi salam hanya orang-orang yang ikut dalam barisan ini yang bisa selamat. Enggak ada. Enggak ada satupun yang selamat saat itu. Tapi pada titik di mana menurut Nabi Nuh alaihissalam ini harus tetap didakwahi, terus diajak untuk terus ikut serta bersama kafilah perjalanan ini. Ya artinya apa? Jangan pernah kemudian memahami takdir itu salah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian yang dilakukan oleh mereka lagi, ya kalau sekarang misalkan generasi milenial bisa kayak mana nih keluarga kita menyikapinya? Kita bisa mengambil ibrah dari apa yang dikatakan oleh para nabi dahulu saat menghadapi kaumnya, ya. Jadi mereka datang untuk tanya, ya. Tanya kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada bagian dari orang-orang yang didakwahinya ditanya, gitu kan. Agar orang-orang yang kemudian kita anggap tadi bermasalah, dikenakan oleh Allah, timpakan ujian tadi justru menjadi apa? Menjadi kuat dan kemudian kita bisa kasih solusinya. Ini enggak pernah ditinggal oleh oleh nabinya dulu kecuali memang Allah Subhanahu wa taala telah katakan bahwasanya illa mar'ataka, kecuali istrimu. Dia sudah tidak bisa lagi. Kanat minal ghabirin. Tapi pada saat di mana ini adalah istriku, ini anakku, ya. Kalian tidak pernah melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, maka Nabi Lut alaihissalam memberikan pesan dan arahan serta nasihat kepada kaumnya agar jangan melakukan itu. Tapi kalau pada titik di mana, ini kalau kita bicara tentang sudah sunnatullah fil kaun, ketetapan Allah di alam raya ini, nggak ada yang bisa menggantikan. Nah, tapi kalau masih bisa diamalkan dengan cara apa namanya tadi, ayo kadang-kadang kita gampang melihat sesuatu, lantas langsung menyimpulkannya. Tidak mendengarkan terlebih dahulu, terus memberikan solusi. Nah para nabi tidak begitu dahulu. Diajak dulu sampai pada titik terakhir, di mana kayaknya menurut Allah, udah.
Ya, sudah di situ. Masya Allah. Gitu. Aku mau minta tips dong satu. Hmm. Bagaimana mengamalkan apa yang dilakukan keluarga Nabi supaya bisa diamalin nih sama keluarga kita nih. Ya, satu Apalagi? misalkan kalau Satu, kita bicara tentang kalau Nabi dahulu Ya. mendengar, ya kan, Mendengar. mencari tahu, Mencari tahu. kemudian memberikan solusi. Memberikan Itu yang solusi. dilakukan Rasulullah tatkala berita fitnah datang kepada keluarganya tentang bagaimana Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attil, maka yang dilakukan Rasulullah SAW tadi itu. Mendengar, mencari tahu, kemudian tadi dia lakukan adalah memberikan solusi dan Memberikan melakukan pembelaan. solusi. Masya Itu dia. Allah. Jazakallah khair Ustaz Iya, AR. iya. Jamaah. Setelah ini kita akan ada amalan dan doa yang insya Allah mustajab agar keluarga kita tahan cobaan dan menjadi keluarga ahli surga. Amin. Nanti akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad kan ya Ustadz ya? Siap ya? Nah jamaah siapin dulu deh catatannya dari sekarang. Dan jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Semangat, hai keluarga hebat, tak akan diberikan yang takkan kau menangkan. Semangat, hai keluarga hebat, tak akan diberikan